Halo warga intelektual sekalian. Menurut data, ternyata Indonesia itu lebih miskin dari Timor Leste, guys. Wow, luar biasa. Data dari mana? Data baru-baru ini lagi ramai di media sosial, yaitu data dari Bank Dunia atau World Bank. Bayangkan, ya, Konoha itu nomor 2 paling miskin di dunia. Ya, jauh di bawah daripada Timor Leste. Wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Padahal kan selama ini kita ngata-ngatain Timor Leste itu negara paling miskin, ya. Kemudian kita ngata-ngatain Timor Leste itu menyesal pisah dari Konoha. Kemudian kita ngata-ngatain Timor Leste itu pengen balik ke Konoha karena mereka menyesal memisahkan diri dari Konoha dan lain sebagainya. Ada banyak tuh ya konten-konten seperti itu di Konoha kalau saya perhatikan. Nah, ternyata pada faktanya Timor Leste itu bahagia banget. Timor Leste itu bangga banget pisah dari Konoha. Mereka tidak ada penyesalan sedikit pun. Mereka bahagia pisah dari Konoha. Jadi ternyata selama ini kita dibohongi, guys. Dibohongi oleh propaganda-propaganda yang ada di Konoha. Sedikit pun Timor Leste itu tidak pernah pengen ada rencana balik ke Konoha, bergabung ke Konoha. Itu cuma propaganda ya. Kemudian ada beberapa fakta unik yang jarang kita ketahui dari Timor Leste. Apa itu? Ternyata Timor Leste itu jauh lebih cerdas kalau saya perhatikan dari Konoha. Kenapa? Karena dari Timor Leste itu sudah ada pemenang Piala Nobel, guys. Bayangkan, penduduk daripada Timor Leste itu hanya berjumlah jutaan, sementara Konoha ratusan juta, hampir 300 juta. Namun, satu biji pun tidak ada satupun di Konoha yang memenangkan Piala Nobel. Namun, di Timor Leste itu ada orang yang memenangkan Piala Nobel, guys. Ada 2 orang. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa orang tersebut? Kemudian, kenapa Timor Leste itu jauh lebih maju daripada Konoha? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh kepemimpinan Timor Leste itu sendiri? Apakah dipengaruhi oleh kejujuran pemimpin daripada Timor Leste itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Timor Leste itu jauh lebih maju, ya, lebih kaya daripada Konoha menurut data? Apa alasannya? Ada beberapa alasan yang sering disembunyikan oleh media-media yang ada di Konoha, dan di video ini akan saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu alasannya? Kenapa Timor Leste itu tidak nyesal pisah dari Konoha? Kenapa Timor Leste itu bahagia banget pisah dari Konoha? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu yang pertama itu karena mereka gratis berobat, guys. Bayangkan, kemanapun mereka berobat gratis. Mau ke Singapura kek, mau ke Malaysia kek, mau ke Indonesia kek, mau ke luar negeri kek. Gratis, guys. Gratis, tis-tis, nggak bayar. Sementara di Konoha, dipersulit. Sudah bayar BPJS, ya, pelayannya buruk, ya. Secara tidak langsung kita dipaksa beli asuransi. Saya sendiri pakai asuransi, guys. Jadi saya harus bayar ratusan ribu lagi untuk apa? Untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sementara Timor Leste enggak harus pakai asuransi, ya. Mereka gratis berobat. Itu yang pertama. Yang kedua itu biaya pendidikan gratis. Kemudian lansia dibiayai, veteran dibiayai. Kemudian kalau misalnya ada orang yang kelaparan, kekurangan, pemerintahannya itu langsung transfer duit, guys. Tidak seperti di Konoha. Di Konoha itu masyarakatnya dibiarkan kelaparan. Ada banyak warga Konoha yang mati kelaparan. Kemudian ada tuh ya stereotip yang mengatakan bahwa Konoha itu walaupun miskin, ya, walaupun Timor Leste itu lebih kaya daripada Konoha, menurut data dari World Bank, ya, ada orang yang mengatakan, bahkan Presiden Konoha mengatakan bahwa Konoha itu walaupun miskin, ya, tapi paling bahagia di dunia. Nah, menurut saya ini sangat-sangat keliru sekali. Bahkan seorang presiden pun mengatakan seperti itu. Menurut data, saya akan tampilkan datanya di sini, ya. Menurut data, Konoha itu tidak termasuk negara paling bahagia di dunia. Negara paling bahagia di dunia itu menurut data itu Norwegia, Swiss, Finlandia, dan lain sebagainya. Rata-rata didominasi oleh negara maju. Lalu, kenapa warga Konoha itu mengatakan bahwa Konoha itu salah satu negara paling bahagia di dunia? Apa alasannya? Itu sebenarnya untuk menghibur diri.
Kalau boleh jujur, Konoha itu adalah salah satu negara paling santuy, bukan negara paling bahagia. Itu dua hal yang berbeda ya. Kadangkala kalau saya perhatikan itu tidak bisa memisahkan mana negara paling santuy, negara paling santai sedunia, dengan negara paling bahagia sedunia. Kita tuh negara paling santuy, guys. Apa buktinya? Buktinya, menurut data, Konoha itu salah satu negara paling malas jalan kaki di dunia. Cek data kalau nggak percaya. Konoha paling malas berjalan kaki. Karena apa? Karena kita itu ya malas banget ya kemana-mana pakai angkot ya, kemudian pakai sepeda motor dan sebagainya. Makanya di Konoha itu banyak sepeda motor ya. Karena apa? Karena warga Konoha itu paling malas jalan kaki di dunia. Sehingga dinobatkan negara paling santuy di dunia, bukan negara paling bahagia ya. Itu salah besar ya. Kemudian, apa alasan selanjutnya kenapa pemerintahan daripada Timor Leste itu lebih jujur daripada pemerintahan Konoha? Ya, Timor Leste itu suka tidak suka menurut data ya. Ini menurut data ya, tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Cek datanya. Indeks persepsi korupsi Konoha itu jauh di bawah daripada Timor Leste. Timor Leste itu masih di atas kita, guys. Artinya kita lebih korup daripada Timor Leste. Pemerintah Konoha itu lebih maling daripada pemerintah Timor Leste. Bagaimana mungkin Timor Leste mau balik ke Konoha sementara pemerintah mereka lebih jujur daripada Konoha? Coba masuk akal nggak sih? Ya, selama ini kan kita didoktrin gitu ya, dipropaganda bahwa Timor Leste itu menyesal pindah dari Konoha. No, itu salah besar, guys. Ya, pemerintah Timor Leste itu lebih jujur. Ya, menurut data seperti itu. Ya, menurut data ternyata Konoha itu lebih korup daripada Timor Leste. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Timor Leste itu lebih jujur gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu dipengaruhi oleh agama. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa semua negara Kristen itu jujur. Ya, ada pengecualian seperti Burundi misalnya atau Filipina. Tapi biasanya ya, jangan diplesetin ya, disclaimer on ya, biasanya negara Kristen itu jujur. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama Kristen itu mereka fokus tentang integritas, kejujuran. Ya, orang Kristen itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Tapi rata-rata seperti itu. Takut akan Tuhan. Dan karena mereka takut akan Tuhan, maka mereka takut mencuri. Ya, disclaimer on ya, nggak semua orang Kristen jujur ya. Biasanya seperti itu. Karena tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Pola pikir kita itu banyak dipengaruhi oleh agama. Lalu bagaimana dengan Konoha? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan pernyataannya. Kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya, saya mau naik sama yang nonton video ini. Sebutkan satu saja negara muslim yang SDM-nya maju. SDM-nya bukan SDA ya. Qatar, Dubai, Oman dan lain sebagainya itu negara SDA, bukan negara SDM. Negara SDM itu seperti Korea Selatan. Ya, Korea Selatan tidak punya yang namanya sumber daya alam. Jepang, itu negara SDM, guys. Coba sebutkan satu saja negara Islam atau mayoritas beragama Islam yang SDM-nya maju. Adakah? Mohon maaf ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya pengen kita itu jujur gitu ya. Jujur sejujur-jujurnya. Jangan menutupi. Kalau kita tidak jujur, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Karena rata-rata negara maju itu adalah negara yang jujur. Cek data. Rata-rata negara maju di 10 negara maju itu adalah negara yang jujur. Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka jujur. Kenapa mereka maju? Karena investor percaya dengan mereka. Kenapa mereka jujur? Karena mereka bisa dipercaya. Kenapa mereka jujur? Karena mereka dipercaya oleh pebisnis-pebisnis. Sehingga apa? Sehingga perusahaan percaya dengan negara yang maju gitu ya. Seperti Jepang misalnya. Investor nggak berpikir 10 kali untuk investasi di sana. Enggak. Karena apa? Karena mereka percaya dengan masyarakat yang sangat jujur ya. Jadi kejujuran itu sangat penting, guys, bagi kemajuan suatu bangsa. Itulah yang mempengaruhi Timur Leste itu maju. Karena apa? Karena pemimpin mereka itu lebih jujur daripada Konoha. Jadi tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Sebutkan satu saja ya negara mayoritas Islam yang maju. SDM-nya tapi ya, bukan SDA. Gak ada. Turki hampir.
Tapi itu pun Turki sering dikata-katain oleh warga Konoha. Ya, bahkan Kemal Atatürk itu sering dikata-katain, dibunuh nama baik daripada Kemal Atatürk itu sendiri. Apa tujuannya? Supaya kita tidak maju, supaya kita tidak seperti Turki. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu banyak yang licik ya. Sengaja membunuh nama baik Kemal Atatürk di Konoha. Supaya apa? Supaya Konoha itu tidak menjadi negara sekuler seperti Turki. Padahal pada faktanya, rata-rata negara maju itu adalah negara sekuler. Sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler guys ya, tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti nanti saya akan dikata-katain kamu ateis, kamu anti agama. No. Saya tidak membenci agama. Kalau agama itu tidak bertentangan dengan sains. Kalau agama itu tidak bertentangan dengan kemajuan suatu bangsa. Justru kalau saya perhatikan ya, saya tidak berpihak pada agama Kristen ya. Kalau saya perhatikan agama Kristen itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa? Karena agama Kristen itu mengajarkan yang namanya integritas. Tapi tidak semuanya orang Kristen jujur ya. Tapi pada umumnya ini semacam culture, budaya. Ya, orang Kristen itu rata-rata berintegritas ya. Apa buktinya orang Kristen itu rata-rata berintegritas? Karena rata-rata orang terkaya di Indonesia itu mayoritas beragama Kristen. Cek data. Kenapa mereka bisa kaya? Karena mereka bisa dipercaya. Tidak mungkin kita bisa menjadi kaya kalau kita tidak bisa dipercaya. Gak mungkin. Ya, gak mungkin kita bisa menjadi kaya kalau kita tukang tipu. Gak mungkin. Gak bakal ada orang yang mau kerjasama dengan kita. Ya, itu hukum alam guys ya. Kemudian bagaimana dengan Timur Leste? Kenapa Timur Leste itu maju? Apakah dipengaruhi oleh pemimpinnya? Sangat dipengaruhi ya. Selain pemimpinnya, apalagi yang mempengaruhi kenapa Timur Leste lebih maju daripada Konoha, lebih kaya daripada Konoha? Alasan selanjutnya itu karena masyarakat Timor Leste itu jujur. Jadi gini guys, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen. Saya lupa nama penelitiannya ya, tapi kira-kira isi penelitiannya seperti ini ya. Masyarakat Indonesia bagian timur itu, Timor Leste, Papua, NTT dan lain sebagainya, rata-rata mereka tuh lebih jujur daripada Indonesia bagian barat. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Indonesia bagian barat itu semuanya tukang bohong ya, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu, tapi lebih jujur ya. Disclaimer on ya, saya tidak menjelaskan semuanya ya, jangan dipelintir ya, karena warga Konoha itu sering mempelintir gitu ya. Lebih jujur guys, orang Papua, orang Timor itu lebih jujur. Kenapa mereka lebih jujur? Apa alasannya? Ada banyak hal ya faktornya. Faktor yang paling mempengaruhi itu karena culture, budaya. Jadi budaya orang Papua atau budaya orang Timor Leste itu agak mirip-mirip kalau saya perhatikan ya. Jadi mereka punya tradisi, dalam tradisi mereka, komunitas mereka itu ya harus jujur. Karena apa? Kalau mereka bohong akan dikucilkan. Ada tradisi semacam itu guys ya. Kalau saya perhatikan, ini semacam tradisi yang turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Karena orang Timor Leste itu dan orang Papua itu secara antropologi, mereka itu kan berkumpul-kumpul ya, berkomunitas-komunitas ya. Zaman dulu ya, zaman dulu banget. Nah, ketika ada salah satu orang yang mengkhianati di komunitas mereka, itu sangat dibenci banget ya. Bahkan dikucilkan, bahkan dibunuh. Sehingga apa? Sehingga mereka sangat jujur ya, terutama kepada komunitas mereka. Nah, itulah alasannya kenapa Timor Leste ini maju. Karena apa? Karena masyarakatnya jujur, kemudian pemerintahnya jujur. Tapi disclaimer on ya, tidak semua masyarakat Timor Leste itu jujur ya. Ada juga yang bohong, tapi rata-rata mereka jujur ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh faktor negara lain juga ya, yaitu Portugis ya. Karena orang Portugis kan ada juga yang tinggal di Timor Leste. Siapa itu? Yaitu pemenang Piala Nobel bernama Ramos. Ramos itu kan keturunan ya. Presiden daripada Timor Leste, presiden pertama Timor Leste. Ramos itu keturunan Timor Leste ya, dan keturunan Portugis kalau nggak salah ya. Jadi dia blasteran ya. Makanya mukanya itu agak ke barat-baratan kalau saya perhatikan ya. Muka bule. Namun ya, ajaibnya, walaupun Timor Leste itu hanya jumlah penduduknya cuma jutaan ya, berbeda jauh dengan Konoha, Timor Leste sudah ada yang menangkan Piala Nobel. Bagaimana dengan Konoha? Nggak ada. Nggak ada satu biji pun yang memenangkan Piala Nobel di Konoha. Nggak ada. Mungkin Anda yang nonton video yang pertama memenangkan Piala Nobel ya.
Mungkin saya juga ya, karena saya juga sekarang lagi nulis novel guys ya. Mohon dukungannya ya. Saya sekarang ini lagi nulis novel ya, mudah-mudahan tembus sampai Nobel ya. Menurut saya pribadi Nobel itu cuman bonus ya, tapi ya ini semacam goal saya gitu ya. Bukan instan guys ya. Ini cita-cita saya itu dari dulu gitu ya, dari 20 tahun yang lalu ya, bukan sekarang aja ya. Dan rencana saya 20 tahun lagi ya, mudah-mudahan ya. Saya sekarang lagi mau nulis novel ya, yang saya tulis itu sekarang sudah mulai mau terbit ya. Ada 3 novel sekaligus yang saya terbitkan nanti ya. Dan saya juga sekarang melakukan yang namanya penelitian ya, penulisan novel yang bergenre sastra ya. Menurut saya pribadi yang paling cocok ya, yang paling masuk akal dari Konoha itu memenangkan Piala Nobel itu, menurut saya pribadi itu ya dari sastra ya. Kenapa? Karena kita punya culture yang sangat luar biasa ya. Konoha itu kan punya kekayaan culture yang sangat luar biasa. Inilah kelebihan kita sebenarnya. Dan ini yang saya manfaatkan ya. Doain ya guys ya. Tapi saya sebenarnya tidak mengincar Nobel ya. Nobel itu kan cuma bonus ya. Tapi saya menulis novel setara dengan Nobel guys ya. Kemudian kenapa Timur Leste itu memisahkan diri dari Konoha? Lama saya mengamati guys ya, lama saya meneliti seputar ini. Ternyata ada banyak faktor ya, dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal ya. Dipengaruhi oleh partai juga ya, partai Fretilin yang ada di Timur Leste. Ada banyak faktor ya, tapi salah satu faktor yang jarang dipublish itu ya, salah satu faktor yang jarang dibongkar itu karena pengaruh daripada sistem pemerintahan Konoha ya. Jadi gini guys, ketika tahun 70-an Pak Soeharto itu berbeda dengan ketika dia memimpin 2 periode. Ya, ketika Pak Soeharto itu baru memimpin tahun 60-an ya. Namun sejak 10 tahun kepemimpinan daripada Pak Soeharto ada perubahan yang sangat signifikan. Apa itu perubahannya? Pak Soeharto awal memimpin itu ya, dia itu bukan kadrun ya. Dia tidak terlalu peduli dengan agama. Bukan berarti saya mengatakan orang yang peduli dengan agama itu sesat ya, bukan seperti itu ya. Tapi awal dia memimpin itu, dia memisahkan antara agama dengan negara ya. Kalau saya perhatikan ya. Namun di akhir masa hayatnya dari tahun 70-an, 80-an sampai tahun 90-an ada perubahan yang sangat signifikan. Apa itu? Dia semakin rajin beribadah kalau saya perhatikan ya. Semakin rajin beragama. Ya, itulah alasannya kenapa dia punya gelar haji. Ya, dia pergi haji ke Arab Saudi ya. Saya juga nggak tahu kenapa semakin tua Pak Soeharto saat itu semakin rajin dalam beragama. Nah, jadi intelektual dari Timor Leste itu melihat ternyata Konoha ini semakin hari semakin berubah gitu ya. Jadi tanpa kita sadari ya Konoha itu sebenarnya sudah mirip-mirip seperti Iran guys, tanpa kita sadari ya. Cuman ya undang-undangnya KUHP Konoha itu nggak secara terang-terangan mengatakan bahwa kita itu mirip seperti Iran. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya, kalau saya perhatikan, ya kita mirip-mirip seperti Iran. Apa alasannya? Ada banyak keuntungan daripada umat muslim yang ada di Konoha, kalau saya perhatikan ya. Jadi umat muslim yang ada di Konoha itu lebih diuntungkan daripada minoritas. Artinya gini, kalau kita minoritas di Konoha itu sangat menderita sekali. Ya, menderita. Karena apa? Karena umat muslim itu punya privilege, diuntungkan. Apa alasannya? Apa contohnya? Contohnya misalnya seperti naik haji. Naik haji itu kan prinsipnya itu bagi yang mampu. Namun kan pada faktanya kan disubsidi oleh negara. Ini jarang dibongkar guys. Disubsidi oleh negara, itu kan yang bayar pajak itu kan bukan cuma mayoritas kan, minoritas. Bahkan pembayar pajak terbesar di Konoha itu minoritas. Kenapa? Karena rata-rata orang terkaya di Konoha itu ya rata-rata menganut agama minoritas. Jadi ada semacam aplikasi gitu ya, jomplang sekali gitu. Sementara umat Kristen itu tidak pernah yang namanya disubsidi mau ke luar negeri, misalnya ke Israel misalnya, nggak pernah tuh disubsidi ya. Namun umat mayoritas itu disubsidi dari pajak siapa? Dari pajak minoritas juga gitu ya. Dari pajak keseluruhan, tapi pembayar pajak terbesar di Konoha itu kan minoritas ya. Jadi ada semacam aplikasi kalau saya perhatikan.
Jadi kaum intelektual daripada Timor Leste itu kalau saya perhatikan tuh melihat sampai sejauh itu, ya. Kemudian apalagi kaum intelektual di Timor Leste itu melihat kalau kita tetap gabung dengan Konoha, ya, ya sama aja ya, nggak ada perubahan ya, tetap miskin juga gitu ya. Kalau Timor Leste ya gabung dengan Konoha itu ya mungkin saja biaya perobatannya itu nggak gratis kan seperti sekarang ini. Kemudian bisa aja mereka lebih miskin daripada sekarang ini ya kan. Jadi keputusan mereka pindah dari Konoha itu atau pisah dari Konoha itu ya keputusan tepat ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Konoha ya. Ini dari sudut pandang daripada Timor Leste ya. Itu kalau saya perhatikan. Ya, jadi minoritas di Konoha itu sangat menderita kalau saya perhatikannya. Tapi kalau saya ngomong seperti nanti pasti ada yang ngomong nanti, ya kok udah lu keluar aja. Tapi kan permasalahannya kan bukan seperti itu, nggak sesimpel itu. Kalau misalnya orang-orang yang pintar keluar dari Konoha, berarti yang tinggal di Konoha itu kan SDM rendah semua kan? Ya nggak sih? Sekarang gitu sebenarnya. Kemudian kalau misalnya ya minoritas itu keluar dari Konoha misalnya ya, lalu mereka sukses di luar negeri, berarti secara tidak langsung kita itu mengusir ya kan. Kemudian perjanjian awal waktu negara ini didirikan itu kan nggak ada tuh ya memasukkan unsur-unsur agama, nggak ada tuh ya, nggak ada. Seperti misalnya ya ada perda-perda syariat, nggak ada tuh ya. Aceh sekarang kan udah menggunakan perda syariat. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya umat muslim yang ada di Konoha itu lebih diuntungkan. Kalau saya perhatikan ya, mayoritasnya lebih diuntungkan dan minoritas itu sangat-sangat dirugikan kalau saya perhatikan ya. Itu kalau saya perhatikan, ini menurut kepercayaan saya, ini menurut keyakinan saya. Tapi disclaimer ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Konoha ya. Ini dari sudut pandang Timor Leste ya. Ada berbagai alasan lain sebenarnya, tapi takutnya durasinya terlalu panjang ya. Kita akan bahas di next video ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.